Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pencinta firman Tuhan, kini kita memasuki minggu biasa yang kelima. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memproklamirkan suatu identitas sebagai pengikutnya yang bukan hanya sekedar peran, tetapi sebagai cara berada. Yesus tidak mengatakan, "Kamu harus menjadi garam," atau "Kamu harus menjadi terang." Tetapi Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Itulah identitas yang kita kenakan, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita melayani. Di balik ungkapan itu, terdapat suatu tuntutan untuk sungguh-sungguh hadir sebagai garam dan sungguh-sungguh hadir sebagai terang bagi dunia. Ungkapan ini merupakan ungkapan figuratif untuk menegaskan bahwa kehadiran murid-murid Kristus harus sungguh-sungguh dirasakan oleh dunia, harus membawa sesuatu yang baik bagi dunia, harus memberi pengaruh bagi dunia. Kehadiran pengikut Kristus harus menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga. Dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel, garam digunakan sebagai pengawet makanan. Bahkan sejak dahulu, garam menjadi komponen penyedap yang hakiki dari makanan manusia, selain sebagai pengawet dan juga pencegah pembusukan. Di satu sisi, terang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Terang membantu manusia untuk dapat melihat segala sesuatu dengan jelas ketika berada dalam gelap. Terang memiliki fungsi untuk menerangi dan menghalau kegelapan. Melalui kegunaan-kegunaan garam dan terang inilah, Yesus kemudian menggambarkan pengaruh yang diharapkannya akan diperankan oleh para pengikutnya dalam kehidupan di tengah masyarakat. Yesus menyadari bahwa dunia itu tawar, hambar, atau dengan kata lain, penuh dengan kegelapan dosa dan kebobrokan dan pembusukan moral. Itulah sebabnya Tuhan memproklamirkan identitas kita sebagai garam untuk menggarami dan sebagai terang untuk menerangi. Yesus juga meminta para muridnya, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Ungkapan Yesus menyadarkan kita bahwa semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bukan pertama-tama demi pujian bagi diri kita sendiri, melainkan demi kemuliaan Allah. Cara hidup kita mestinya menjadi cerminan dari Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, lalu praktisnya seperti apa menjadi garam dan terang bagi dunia? Yang pertama,
Di saat dunia mengagungkan kehormatan, status, prestise, jabatan, maka sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita menunjukkan sikap kerendahan hati dan kelepasan. Artinya tidak terikat pada kehormatan, pada status, pada jabatan, pada prestise, yang seringkali menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua, di saat dunia mengagungkan kemewahan, kemegahan, kegayaan, dan keglamoran hidup, maka sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita menunjukkan sikap kesederhanaan, kerendahan hati, dan penyangkalan diri. Kita tidak tenggelam dalam semangat zaman, melainkan menunjukkan Kristus di tengah dunia melalui cara hidup kita. Menunjukkan Kristus sebagai kompas dunia, sehingga dunia yang sebelumnya berlayar tanpa arah menjadi berlayar dalam Allah, dan pada akhirnya berlabuh pada Allah. Seperti garam, kita perlu memberikan cita rasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, serta membantu untuk meniadakan praktik-praktik membusukkan moral. Dan seperti terang, kita perlu menjadi teladan dan penuntun, serta mencerahkan orang-orang yang terkungkung dalam kecenderungan yang buruk dan kegelapan dosa. Saudara dan saudari yang terkasih, garam tidak pernah memberi cita rasa asing bagi dirinya sendiri. Demikian pun terang, dia tidak pernah menerangi dirinya sendiri. Maka hendaklah terang kita juga bercahaya di depan orang dan menerangi mereka, sehingga kehadiran kita sungguh dirasakan oleh orang lain melalui pengaruh-pengaruh baik yang kita lakukan. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.